acara saksi ahli pidana ya. Di dalam keterangan saksi ahli pidana tadi tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf terhadap orang yang main hakim sendiri di dalam negara hukum ini. Tidak boleh langsung merampas walaupun haknya, apalagi kalau bukan haknya tidak boleh langsung menyerobot. Itu. Yang kedua yaitu mengenai surat palsu. Surat palsu itu telah dinyatakan bahwa harus ada perbandingannya. Memang kalau surat yang dibuat ya, begitu juga kalau surat yang bisa juga tidak ada perbandingannya, yaitu surat palsu ya. Ya itu yang tadi dijelaskan oleh saksi ahli. Mungkin untuk penjelasan berikutnya saya serahkan kepada rekan kami. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih, mengapa kok kasus itu kok tidak ke perdata gitu, atau dibuktikan dulu palsunya di perdatanya? Ya itulah sebenarnya dikatakan tadi persekusi. Seharusnya pihak ASS itu ya, SSA, nah, pihak sejahtera itu seharusnya kalau dia memang pengembang kelas papan atas, menurut Letnan Jenderal Nono Sampono, dia harus patuh hukum sebenarnya. Tidak boleh langsung kayak preman langsung mengeksekusi, melakukan persekusi. Apalagi dia sebenarnya belum memiliki tanah itu, belum ada dasar hukum yang dimiliki oleh PT SSA itu, Sedayu Sejahtera Abadi itu. Jadi karena dia sudah melakukan perampokan, ya, pemukulan, ya, dan pencurian untuk melindungi tindak pidana yang telah dilakukan itu, maka dia lakukan transaksi dengan pihak PT BMG yang juga mengaku bahwa dia punya sertifikat guna bangunan di atas tanah milik SK Budi Harjo yang dirampas oleh PT SSA. Jadi ada memang kerjasama, kelihatannya diatur. Ini memang betul namanya mafia, ya, dengan segala cara yang dilakukan. Nah, makanya seharusnya dia harus tempuh terlebih dahulu. Kalau memang ada tindak pidananya, ya harusnya terlebih dahulu dia melaporkan polisi tindak pidananya. Kalau memang perdata, ya dia harus gugat secara perdata di pengadilan. Sebenarnya kalau dia sadar betul-betul kelas papan atas, ya seharusnya memberi contoh kepada pengembang-pengembang yang kecil-kecil. Justru memang pada umumnya di mana-mana saya lihat kebanyakan pengembang kelas papan atas itu yang selalu melakukan perampokan, pencurian. Yang penting ditimbun dulu, dipagar dulu, baru dipersoalkan, karena dia bisa membeli aparat, dia bisa mengatur segala-galanya. Mungkin sampai presiden pun juga bisa saja dia bisa taktis. Presiden dia bisa taktis, dan kelihatan pada acara pernikahan anaknya presiden, nyata dia telah hadir bersama itu bos daripada SSA. Mungkin keterangan selanjutnya. Ya, saya mengulas hal lain dibanding yang sudah diulas oleh rekan saya. Jadi tadi kita mengundang pakar acara hukum pidana dan hukum pidana karena kita ingin menyoroti dakwaan terhadap SK Budi Harjo dan Nurlela. Keduanya didakwa pasal 266 dan pasal 263. Pasal 266 dan 263 itu ada klausul bahwa pelapor itu menderita kerugian. Jadi pasal itu lengkap gitu ya. Tapi setelah tadi kami tanyakan kepada ahli pidana tadi bahwa kerugian itu harus langsung gitu. Artinya kalau misalnya saya melapor Pak Yahya misalnya, Pak Yahya mencuri mobil saya gitu. Kata Oke. Ya, oke. Pak, ya udah, jadi siapa ya? Jadi Pak Amir lah. Pak, saya melapor. Ya udah, oke lah. Intinya gini aja ini berbahas ya. Jadi intinya begini. Sedayu melaporkan bahwa dia menderita kerugian. Tapi setelah kami selidiki, kerugian itu adalah bukan kerugian langsung.
Kerugian yang dilaporkan adalah kerugian karena mereka terlambat membayar IMB, retribusi IMB, ya, dan dendanya gitu loh. Makanya kami tadi mempertanyakan apakah kerugian PT Sedayu karena dia terlambat membayar retribusi IMB dan denda keterlambatannya itu termasuk kerugian yang dimasukkan dalam pasal 263 dan 266 gitu. Ya ternyata itu sama sekali tidak. Artinya pasal 263 dan 266 ayat 2 yang didakwakan itu tidak lengkap. Itu satu. Yang satu lagi yang saya mau soroti tak bosan-bosannya adalah karena ini terus terang yang hadir di persidangan kita selama ini adalah direktur tahun 2015, padahal kejadian ini 2010, makanya faktor kerugian 263 dan 266 tadi itu tidak bisa secara lengkap disaksikan atau disangkakan gitu loh. Karena itu kami tidak bosan-bosannya mengimbau Bapak Alexander Halim Kusuma yang anaknya Pak Aguan yang benar-benar menjadi direktur pada tahun 2010 yang mengaku bahwa tanah itu adalah milik BNJ yang dibeli oleh PT SSH. Kami mau hadirkan dia di sini supaya terang benderang. Benar nggak itu tanah memang punya BNJ atau justru dia tidak berani hadir karena dia tahu bahwa ternyata tanah itu bukan milik BNJ, tanah itu adalah milik dari Pak Budiardo. Nah, karena itu saya mengimbau kalau memang SSH patuh hukum, Pak Alexander adalah warga negara Indonesia yang baik, datang buat kasus ini terang benderang dan menjadi contoh bagi semua pengembang maupun semua kita gitu loh. Bahwa siapapun kita statusnya kalau dipanggil, apalagi ini menyangkut perusahaan dan juga merugikan pemilik tanah, merugikan orang lain, harus hadirlah. Kami minta dengan kesadaran sebagai warga negara Indonesia yang baik. Itu dua poin yang dari saya. Terima kasih. Baik, saudara-saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan fakta persidangan, saya bisa sampaikan kepada publik bahwa mafianya itu yang PT Sedayu Sejahtera Abadi. Jadi Pak Nono nggak usah berkelit. Ini mafia. Kenapa mafia? Terbukti tanah milik Pak Budi yang dibeli dari beberapa pihak. Ada yang dari Abdul Hamid Subrata, ada yang dari Edi Smito, dan terakhir ada dari Rais. Ini tadi ada satu saksi, ya anaknya Rais ini, menerangkan bahwa tanah-tanah tadi tidak pernah sebelumnya dibeli oleh PT Sedayu atau PT BMJ yang katanya klaim dari PT Sedayu bahwa tanah itu dari PT BMJ. Mereka sudah menempati 3 tahun, nggak ada gangguan. Mereka juga punya alasannya kiri, baik kirinya 1906 itu yang dibeli oleh Bu Nurlela atau 5047 oleh Pak Budi, dan kiri yang hari ini diperiksa dari Rais. Ada 1 hektar tanah itu semuanya milik Pak Budi. Tapi kenapa tiba-tiba April diserobot yang menurut keterangan saksi tadi itu si Baung dan yang lainnya, ini masih ada nggak Baung ini? Itu suruhan dari Sedayu Group. Benar nggak pernyataan ini? Benar, karena terbukti sekarang yang menguasai tanah itu adalah Sedayu. Nggak mungkin sama omong si Baung tadi gitu. Nggak mungkin juga keterangan romantis itu, kecuali kalau disebut itu ya atas perintah Sedayu, ternyata yang menguasai PT lain, nggak masuk akal. Justru karena yang punya kepentingan Sedayu, maka wajar dia disuruh. Ini kan main kasar, ini namanya main mafia. Semestinya kalau memang ya Sedayu Sejahtera Abadi punya alasan yang klaimnya dibeli dari PT BMJ karena dia tidak menguasai fisik tanah itu dikuasai oleh Pak Budi, dan Pak Budi juga punya dasar hukum GIRIK dan PPJB peralihan dari GIRIK kepada Pak Budi. Gugat dong ke pengadilan, jangan hanya main asal serobot. Itu yang pertama. Ini yang disebut tadi serobot langsung. Ini kan namanya main kayu ini. Ini negara hukum, bukan negara preman. Yang kedua, kalau benar dia punya alasan ya mau nyerobot itu terjadi April. Sementara dokumen peralihan hak dari PT BMJ kepada PT SSH itu terjadi November. Belinya November. Gimana? April dia ngambil, belinya baru November. Mencuri dulu lah. Rampok tuh. Artinya transaksi hanya untuk melegitimasi proses perampasan.
Bukan perampasan itu dilakukan karena punya hak. Kecuali ya peralihan hak itu terjadi Januari, dia mau ngambil haknya, April dia serobot. Lah ini dia nyerobot April 2010, peralihan hak BNTBMJ ya 1633 itu terjadi November. 7 bulan kemudian. Ini mafia ini udahlah. Jadi Kurang pinter tuh mafianya. jadi mafia dan kita harus diproses gitu loh. Jadi kami punya klien di proses hukum, kami akan tangani, tapi di sisi lain negara juga harus bertindak untuk ngejar mafianya ini. Yang ketiga, ini kan tadi udah ditanya, ini kan pasalnya ya 266 ayat 2 dan 263 ayat 2. Loh, ahli pidana kita dari Universitas Indonesia tadi ya, Pak Sitompul tadi menegaskan, menerangkan 263 ayat 2 itu nggak bisa diproses kalau belum ada bukti 261-nya. 263 ayat 1. Bagaimana mungkin ada orang didakwa menggunakan surat palsu sementara surat palsunya itu belum dibuktikan gitu. Mana barangnya? Termasuk yang kedua, 266 ayat 3. Tapi 266 ayat 2 itu kan jadikan dakwaan ke satu. Menempatkan keterangan palsu pada akta otentik. Loh, nggak bisa keterangan palsu itu dianggap pidana sebelum ada proses terhadap akta itu. Lah sampai hari ini akta PPJB itu tidak pernah dipersoalkan. Loh, kalau mau mempersoalkan gire yang dimasukkan dalam akta PPJB, ya PPJB-nya dipersoalkan dulu. Lah PPJB-nya tidak ada persoalan. Nah tadi ada jawaban karena orangnya meninggal, kan notaris tuyul sudah meninggal. Lah kalau meninggal hapus ya kewenangan penyidik untuk menuntut perkara. Jadi kasus ini sebenarnya pincang. Nah, dari situ kita bisa simpulkan inilah yang disebut dengan kriminalisasi target. Ya. 266 ayat 2-nya diproses, 263 ayat 2-nya diproses, 266 dan 263 ayat 1-nya kagak diproses gitu loh. Loncat gitu loh, ibarat orang mau naik loteng nggak pakai tangga, nggak nyambung. Memangnya Superman, memangnya apa itu Spiderman bisa langsung lompat. Kasus ini seperti harusnya ada anak tangga. 263 ayat 1 terbukti atau paling tidak diproses bersama, 266 ayat 1 diproses atau terbukti paling nggak diproses dalam berkata bisa, baru 266 ayat 2, 263 ayat 2 nya jalan. Yang lucunya dari rekan kita udah bilang kasus ini awalnya pakai 263 ayat 1, tapi begitu nyampe dakwaan kok jadi 263 ayat 2. Lokus deliktinya pindah. Nah ini masalah-masalah yang ada dalam fakta persidangan. Selanjutnya tadi saya tambahkan ini masalah rugi. Kalau mau rugi itu ada akibat langsung dari proses menempatkan keterangan palsunya. Kalau ruginya itu karena akta terhadap tanah tadi ya, misalkan BPJB-nya itu merugikan karena tanahnya sebenarnya punya Agung Sedayu, ya ternyata dikuasai Pak Budi, atau giritnya itu sebenarnya itu yang buat rugi karena tanahnya punya Agung Sedayu bukan punya Pak Budi. Yang rugi itu tanah itu dinilai oleh appraisal. Nih gua udah beli tanah gara-gara sertifikat palsu Budi misalnya, tanah itu dikuasai Budi, saya rugi nih nilainya. Lah ini tanahnya dikuasai Agung Sedayu, ya sudah ruginya di mana? Nah kemudian diklaim lewat dakwaan ruginya itu harus membayar retribusi dan denda yang nilainya 1 miliar 45 jutaan. Itu tadi Ali sudah terangkan, itu urusan dari Sedayu Group dengan Pemda, untuk Pemda. Jangan itu diklaim sebagai kerugian atas upaya hukum yang dilakukan oleh Pak Budi. Dan yang menarik tadi dari ahli menyatakan, orang lapor polisi itu nyari keadilan. Dia nyari keadilan, dia punya bukti sertifikat, dia punya bukti PPJB, dia menguasai milik tanah 3 tahun. Dari 2006, ada yang dari 2007, 3 titik ya, sampai 2010, tiba-tiba diserobot. Wajar dia buat laporan polisi. Kok laporan polisi ini dianggap memasukkan dokumen palsu dalam laporan ini dan kemudian merugikan Agung Sedayu Group? Padahal sejak awal tidak pernah klien kami melaporkan Agung Sedayu Group. SSA nggak ada yang dilaporkan, hanya ada peristiwa. Klien kami punya tanah diserobot. Klien kami punya kontainer dicuri ada 5. Klien kami dengan Romat juga dipukul. Dan yang menarik, dakwaannya kan tadi giritnya palsu itu ada 2. Satu ya, 1906 dianggap palsu karena tidak terdaftar di Kelurahan Cengkareng Timur. Tadi oleh ahli dijelaskan yang punya wewenang untuk menegaskan itu sah atau tidak itu bukan kelurahan, karena itu bukan produknya kelurahan. Ya harus yang menerbitkan IPEDA, sementara tidak ada bukti satupun. Saksi dari otoritas IPEDA yang menjelaskan giri itu tidak benar misalnya. Yang kedua, giri itu yang 5047 katanya tercatat di Kapuk, tapi lokasinya di Cengkareng Timur. Itu sudah dijelaskan saksi ini, menguatkan saksi Mansur. Dulu di daerah situ memang kelurahannya Kapuk, tapi sekarang menjadi Cengkareng Timur. Dan ini sejalan dengan
peraturan gubernur kalau nggak salah atau perda tahun 89 itu memang ada pemekaran wilayah, termasuk kampung inilah yang kemudian dimekarkan, ada Cengkareng timurnya, ada Cengkareng baratnya dan seterusnya. Artinya apa? Unsur-unsur dakwaannya tidak terpenuhi. Tadi saya iseng nanya, Bang, kalau tidak terpenuhi apa? Ya harus prispa, bebas atau setidaknya konslah. Dan terakhir, tadi juga kita minta perlu diterangkan ya. Nah, satu ada dia kenal yang disebut dengan in dubio pro reo ya. Hakim itu lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah ketimbang menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Jadi menurut saya tidak perlu menggunakan adendum itu karena secara nyata melalui fakta persidangan memang tidak bersalah Pak Budi ini, dia korban. Yang mafia tanahnya itu Agung Sedayu. Nah, sekali lagi saya tegaskan berdasarkan fakta persidangan yang menjadi mafia tanah itu Agung Sedayu. Ayo jawab Agung Sedayu, apa pembelaan Anda? Anda yang jadi mafia tanah yang menyebabkan klien kami jadi korban di sini. Jangan bernarasi bahwa Budi SK Budiarjo SKMK itu justru menjadi mafianya, keliru. Dia adalah korban. Nah, dan terakhir kita mohon negara ini untuk memberikan perlindungan kepada Pak Budiarjo. Ini kita ini berjuang sendirian, nyaris nggak ada negara begitu loh. Sesuai dengan omongan Kapolri. Ya, Kebiasaannya nanti dia mendapat atensi kalau viral. viral itu loh. Mudah-mudahan ini viral. Ya. Kalau memang tidak bisa sudah diviralkan, tidak mengambil langkah, jangan sampai nanti terjadi bunuh-bunuhan nanti di sana. Nggak cuma viral loh, kita iya. juga mengirim surat resmi. Ya. Kita mengirim surat resmi sejak 2 minggu yang lalu kepada Menteri BPN, kepada Menteri Menko Polhukam, kepada Menteri Dalam Negeri, kepada Menteri Investasi, bahkan kepada kepolisian. Kita kirim kepolisian, itu belum ada tanggapan sampai hari ini. Ya, jadi mohon selain secara viral, kita juga secara menyurat administrasi kita sudah lakukan itu. Formal, ya. Mana yang katanya akan sama-sama gebuk mafia? Mana? Jadi kami Sebentar, Pak Yahya mau tanya ke Pak Yahya nih sama Ibu. Tadi kan cuman keterangan ahli aja yang dibicarakan nih, tapi kita mau bicara yang pertama, saksi pertama. saksi fakta. Nah, Ya, tadi dia menjelaskan Nah. tentang bahwasanya dia pernah ngecek ya dokumen-dokumennya, giriknya itu, dan tercatat. Nah, namun kok seiring waktu kok catatan itu hilang. Kan disembunyikan oleh penyidik sebenarnya. Ada kerjasama antara penyidik dengan pihak aparat di situ. Karena jelas kemungkinan pencatatan buku register yang ada tercatat girik milik Hanif Subrata itu dengan Suwito itu kemungkinan besar sengaja disembunyikan. Dengan hadirnya Inafis di kantor kelurahan Itu kan sandiwara saja. yang ternyata nggak ada Inafis. Nggak ada, mengaku ada Inafis. Jadi inilah memang susah. Kalau pihak kepolisian, penegak hukum yang tidak punya hati nurani, ya memang susah. Nah, mudah-mudahan penegak hukum ini tidak kena keluarganya nanti sendiri. Suatu saat akan terbalas. Jadi, Karma maksudnya. satu catatan saya yang terpenting, kita harus sebenarnya baik kita sebagai masyarakat maupun sebagai aparat, seluruh aparat penegak hukum itu harus mendengarkan kata-kata Presiden Jokowi, yaitu masalah tanah harus dituntaskan, jangan sampai terjadi bunuh-bunuhan. Kalau masyarakat sudah frustrasi mencari keadilan, mengikuti segala prosedur seperti ini yang kita lakukan, tidak mempan juga, tidak ada action, ya tidak menutup kemungkinan semua pemilik tanah yang tergabung dalam penerbitan, dasar penerbitan SHGB 1633 atas nama BMD yang sekarang dimiliki PT SSA itu, ya bisa saja nanti turun juga melakukan persekusi, turun menghancurkan itu, dan pasti akan terjadi korban. Dan saya himbau kepada masyarakat yang berada di sekitar lokasi tersebut, jangan mau diperalat, jangan mau disuruh dengan hanya bayaran tidak seberapa. Anda akan bisa korban nyawa, korban jiwa, dan akan masuk penjara, tapi aguannya enak-enak tidur di
vilanya di mana-mana. Nah, kamu hanya korban dengan biaya seberapa saja. Lebih baik kita cari rezeki yang halal. Amin. Terima kasih.